Kembali lagi di UNS Menyapa, pemirsa. Tadi kita menyambung sedikit pembicaraan kita yang sangat menarik dengan beberapa mahasiswa yang sangat berprestasi di bidang bahasa Inggris ini, Mbak Fibri. Lalu seperti apa saja penelitian yang nanti akan di-display dalam acara poster exhibition tanggal berapa? 29, oke. Oke, penelitian yang akan kita display nanti adalah penelitian yang selalu terfokus, yang akan terfokus di 21st century teaching. Jadi penelitian ini penelitian yang akan membahas tentang poin-poin yang ada di 21st century teaching. Apa itu? Poin-poinnya adalah seperti critical practice, terus gimana cara mengajar siswa agar dia menjadi interaktif, terus communicative, inovatif, dan dengan maraknya teknologi sekarang, jadi guru juga kita itu juga mempropose penelitian ini untuk menggunakan teknologi. Jadi seperti menggunakan dalam bentuk misal kerja kelompok collaborative learning, dalam bentuk misal belajar menggunakan Facebook, belajar menggunakan video, ataupun belajar menggunakan teknologi gadget-gadget yang lain. Blog kan, juga bisa. Apalagi sekarang bahkan sejak SD sekarang interactive learning itu benar-benar digalakan ya. Ya. Dan itu merupakan salah satu penelitian yang nantinya akan didisplaykan oleh beberapa mahasiswa lewat acara poster exhibition ini. Lalu mungkin ke Mbak Novia, bagaimana nih kalau mitra UNS ingin menjadi audiens dalam acara poster exhibition ini, gimana prosedurnya? Caranya mudah. Yang pertama hubungi kami ada kontak personnya. Yang pertama saya, Novia Surya, nomor HP saya 0856424000 3 kali dan 62. Sekali lagi Mbak, biar mitra UNS lebih tepat. Oke, hubungi saya 085642400062 atau dengan Mbak Misti Fitria Yuliani dengan nomor HP 081229841150. Saya ulangi sekali lagi 081229841150. Kemudian nanti kami akan mengirimkan formulir pendaftarannya ke para peserta yang ingin bergabung. Kemudian peserta akan mendapatkan fasilitas yang pertama morning tea dan snack, dan juga seminar sertifikat dari seminar nanti juga ada. Yang terakhir pendaftaran paling lambat 25 Agustus 2015. 25 Agustus 2015. Jadi bagi Anda mitra UNS yang tertarik untuk mengikuti program ini sebelum 25 Agustus 2015 seperti itu ya. Lalu bagaimana, sponsor apa saja nih yang sudah terlibat dalam program eksibisi ini? Kebetulan kita sudah mendapat sponsor dari PDAM Surakarta. PDAM Surakarta. Kemudian Mustika Ratu. Mustika Ratu. Iya. Dan ada beberapa media partner. Yang pertama jelas ya TA TV. Pastinya TA TV. TV Solo. Kemudian ada PTPN Radio. PTPN Radio. Hai Event, ID Event, dan juga eventbanget.com. Jadi bukan program-program recehan ya, sponsor aja, sponsor luar biasa. Lalu kalian tentunya juga membuat penelitian kan? Ya. Tentang apa penelitian kalian? Yang boleh ditunjukkan. Mbak Novia atau Mbak Fibri dulu? Terserah. Oke, Mbak. Oke, penelitian saya ini yang pertama mungkin penelitian yang kami angkat di poster saya ini dengan judul Improving Learner Speaking Ability in 21st Century Using Modification Game Balap Karung Kreasi. Oke, di sini walaupun tidak menggunakan teknologi karena kita menggunakan traditional game yaitu balap karung, tapi kita harus tetap tidak lupa bahwa 21st century tadi salah satunya adalah collaborative learning. Jadi dengan menggunakan traditional game, permainan tradisional ini bisa melatih kerja tim seorang siswa, beberapa siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan kerja tim ini bisa apa yang menjadi poin dari 21st century itu bisa tercapai. Untuk penelitian tersebut targetnya dari penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas 5 SD yang tempatnya itu ada di Madiun. Oh, sudah sampai tempat-tempatnya pun sudah kita benar-benar melakukan suatu penelitian. Jadi sesuai dengan demografis tuh. Ya, real research. Real research. Ya, karena kita benar-benar melakukan penelitian, datang ke SD itu menerapkan, jadi kita tidak hanya teoritis. Jadi misal membaca jurnal kita mendapatkan ide, oh ya berarti pakai ini, dan kita tidak, tapi kita benar-benar datang ke sekolah itu, meneliti sekolah itu apakah sekolah itu appropriate
maksud saya pantas apa tidak untuk dilaksanakan penelitian ini. Setelah kita rasa sekolah itu pantas, kurikulumnya juga pas dengan apa yang akan kita teliti di sini, yaitu speaking skill untuk siswanya. Kita juga lihat permasalahan apa sih yang ada di sekolah itu. Ternyata permasalahannya speaking, yaitu kemampuan siswa berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah kita rasa semuanya data, apa alasan-alasan yang cukup kuat untuk melakukan penelitian di sekolah itu, kita lakukan penelitian di sekolah itu. Oke, bagus sekali. Kalau Mbak Novia seperti apa? Kalau poster saya seperti ini tentang Edmodo. Nama Mbak? Edmodo. Edmodo itu adalah Innovative Blended Learning on EFL Reading Subject. Edmodo sendiri itu sejenis account similar look, memiliki kesamaan dengan Facebook. Dan sign up-nya free, baik untuk teacher maupun student. Tapi ini lebih private dan juga lebih safe untuk share jurnal atau tas atau material untuk siswa, dan juga ini lebih membuat interaksi siswa dan guru baik di kelas maupun di luar kelas. Apa ini hanya academic purpose atau lebih general? Ini lebih bisa untuk academic purpose, bisa lebih general, karena dengan menggunakan Edmodo ini siswa tidak hanya mendapat tugas dan juga mengerjakan tugas, tapi siswa juga bisa bertanya apapun yang mereka alami, kesulitan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Jadi berbeda dengan Mbak Fibri, Anda lebih menggunakan teknologi dalam Oke. Lalu metode penelitian apa yang kalian lakukan? Kami menggunakan metode qualitative descriptive research, di mana pakai 3 triangulasi, yaitu interview, observasi, dan juga dokumentasi. Begitu. Sama seperti Mbak Fibri juga seperti itu? Iya. Because karena kualitatif itu kita melakukan penelitian itu dengan PTK, lalu dalam hal itu juga ada skor nilai siswa dan harus dilakukan kualifikasi. Jadi karena kualitatif dia bisa digeneralisasikan dengan tempat lain ya Mbak ya. Maka tadi fokus di Madiun saja. Nanti di tempat lain mungkin hasilnya beda lagi seperti itu Bu ya. Oke, ya Bu. Ya, ukuran posternya nanti lebih besar. 4 kalinya ini hanya 4 kali ini, betul besar sekali nanti. Ini hanya skala kecil. Jadi para guru nanti bisa melihat sendiri, membaca sendiri. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada penelitinya langsung. Artinya kepada para mahasiswa-mahasiswa ini. Diharapkan nantinya para dosen atau guru yang datang ke seminar ini memiliki output yang lebih baik dalam pengajaran. Betul. Bisa menerapkan juga. Berbicara tentang 21st century teaching and learning ini, apa kaitan pendidikan yang kalian buat ini dengan 21st teaching and learning? Seperti yang dijelaskan oleh Bu Arifah dan juga teman saya Fibri, bahwa 21st century learning itu memiliki learning skills yang perlu dikuasai oleh siswa. Terutama yang saya ambil adalah ICT literacy, di mana Edmodo itu sebuah educational networking site yang bisa dipakai free oleh siswa dan juga guru dalam pembelajaran. Blended learning itu sendiri face-to-face interaction di kelas, bisa digunakan di kelas, bisa juga digunakan di luar kelas, jadi aksesnya 24 jam. Dan ada innovative learning itu sendiri juga termasuk skill yang perlu ada di 21st century teaching and learning. Oke. Mungkin ke Mbak Fibri. Yang kita dapatkan dari melakukan penelitian ini kan tentunya berbeda dengan yang kita dapat di kelas seperti itu kan. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak apa sih yang kalian dapat dari penelitian ini? Yang saya dapat dari penelitian yang saya lakukan di SD ini? Yang saya dapat yaitu ternyata kalau kita mengajar, karena bahasa Inggris kita sadar ya, bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing untuk mereka, apalagi anak-anak SD di suatu wilayah tertentu yang mana mereka sama sekali tidak pernah atau bahkan belum pernah belajar, belum pernah mendengar. Dengan ini saya mengerti bahwa ternyata kalau misalnya kita mengajar suatu mata pelajaran yang merupakan momok, katakanlah momok bagi siswa, tapi dengan cara yang easy way dan dengan cara yang mudah dan cocok di abad 21, karena ingat kita hidup di abad 21, kita tidak bisa mengajar dengan cara abad 20. Itu akan sangat tidak mungkin. Jadi dengan cara yang tepat itu apa yang menjadi tujuan dari suatu kurikulum bisa tercapai. Jadi dengan metode yang tepat, sebenarnya ilmu itu dapat dengan mudah masuk seperti itu. Ada yang bisa ditambahkan mungkin dengan Mbak Novia? Dengan adanya learning dan innovation skills tadi,
kita bisa menemukan potensi juga, potensi baik dari segi pembelajarannya, baik dari segi metodenya, dari media yang dipakai, dan juga ada juga tantangan yang akan dihadapi baik dari guru maupun siswanya gitu. Tadi kan itu apa yang kalian dapat dari penelitian tersebut. Kalau dari secara general, dari whole story yang kita lakukan dalam acara program eksibisi ini, apa yang kalian dapatkan dari penelitian? Mungkin teman-teman kalian juga ada cerita-cerita lain. Ya, dua aja. Oke. Yang kita dapatkan yang pertama pasti pengalaman. Ya. Karena di sini kita sebenarnya akan dilahirkan menjadi seorang pendidik. Tapi di sini kita belajar mendidik itu tidak hanya mendidik orang lain, tapi juga mendidik diri kita sendiri dulu. Kita belajar dari pengalaman yang kita dapat, kita mendidik diri kita bagaimana untuk teamwork. Kalau kita belum bisa mendidik diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak didik kita nanti. Luar biasa. Begitu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya, ngomong masalah belajar, ya. Kita tidak hanya belajar melulu dari buku. Ternyata kita tidak hanya misal belajar dari seorang yang lebih. Misalnya kalau kita siswa dari guru, kita mahasiswa dari dosen, tidak hanya dari itu. Ketika kita terjun ke lapangan langsung, kita melihat anak-anak, dari situ kita belajar. Oh, ternyata seperti ini yang mereka nggak bisa. Jadi saya harus seperti ini. Jadi kita tahu bagaimana sikap menghadapi seorang siswa yang bermacam-macam karakternya. Selain itu juga karena kita mengadakannya dengan poster exhibition yang mana peserta itu bebas untuk bertanya secara intens, ya tadi disebutkan, itu juga melatih kita sebagai mahasiswa yang terkadang bekerja kita itu kan membuat jurnal, membuat penelitian yang lebih pasif, dan dengan cara ini kita bisa menjadi lebih aktif, semacam kayak di push, ini loh kamu sekarang terjun ke masyarakat, kamu harus menjelaskan apa yang kamu lakukan. Dan dari situ saya mengerti kalau ternyata ilmu itu tidak hanya, kalau misal kita tulis itu ibarat hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca, tapi ketika kita speak out, ngomong, berbicara seperti ini, orang yang tidak tertarik dengan katakanlah karena kita pendidikan bahasa Inggris, yang tidak tertarik dengan pendidikan bahasa Inggris, mereka mungkin akan mendengar dan bisa tertarik. Oke, jadi kasarnya dijerumuskan ini harus tapi info ya. Oke, terima kasih sekali waktunya Mbak Ibu di sini yang telah hadir. Oh ya, sebelumnya nih untuk melihat penelitian ini harus nunggu 20 tanggal Agustus tersebut atau sekarang juga sebenarnya bisa lihat? Tidak usah, karena penelitian ini mini research kita sudah telah kita presentasikan dan kita send di YouTube. Jadi bagi pemirsa yang ingin check out seperti apa sih ini kira-kira presentasinya ini, terus judul-judulnya apa aja, kalian semua bisa melihat di YouTube dengan alamat PPS PBI UNS. Ya, PPS PBI UNS. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali waktunya yang telah menyempatkan bersama TA TV dalam UNS Menyapa. Semoga kita berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik di masa depan. Dan mitra UNS, terima kasih sekali waktunya setelah Anda bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di acara UNS Menyapa bersama saya Brady dan selamat jumpa.